semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, kita bertemu kembali di ibadah Bakat Runa di hari Minggu 6 Desember 2020. Nggak kerasa kita udah masuk bulan Desember dan bulan terakhir di tahun 2020. Untuk itu kita akan segera memulai ibadah Bakat Runa kita di pagi hari ini. Kakak mempersilahkan untuk adik-adik boleh mengambil saat teduh dulu untuk kita memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa untuk adik-adik yang ikut ibadah Bakat Runa melalui online YouTube, bisa absen di bawah di kolom komentar dengan format nama _ wilayahnya ya. Oke, misalnya Kak Sally _ wilayah Filipi. Begitu juga dengan adik-adik bisa absen di kolom komentar. Baik, kita akan mulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian dari lagu pembukaan Kidung Muda Mudi. Ayatnya yang pertama saja, Kidung Muda Mudi 3, nomor 3, ayatnya yang pertama, semua yang tercipta dan kata-kata seterusnya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau boleh memberikan kami kembali kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online melalui YouTube berkat PT Anugerah GPIB Anugerah Bekasi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kami semua yang pagi hari ini boleh dapat mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau boleh memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh fokus mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mampukan kami Tuhan agar kami juga boleh diberikan Roh Kudus-Mu, agar bisa mengerti maksud dari firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah Tuhan, haleluya, amin. Baik, sebelum masuk firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 445, ayatnya yang pertama dan ketiga, Yesus memanggil, mari segera.
dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang amat baik, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, pemeliharaan-Mu yang tidak habis dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, di tempat kami masing-masing kami boleh beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan, Engkau mau curahkan roh pengertian agar kami boleh memahami firman Tuhan, dan firman itu boleh bertumbuh bahkan berbuah dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18 sampai 26. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Baik, jika semuanya sudah dapat, kakak akan bacakan untuk kita. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dan setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap kita semua ada dalam kondisi yang sehat. Ya, adik-adik, hari ini bacaan kita diambil dari kitab Yesaya. Oleh sebab itu, sebelum kita bahas lebih jauh tentang bacaan kita tadi, kita belajar sedikit yuk tentang kitab Yesaya. Nah, sebagaimana namanya, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, salah satu nabi yang diutus Tuhan untuk menyatakan perintah dan firman-Nya kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kitab Yesaya ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama terdiri dari pasal 1 sampai pasal 39. Nah, bagian ini ditulis sebelum Israel diruntuhkan atau dibuang ke Babel. Gitu ya, isinya adalah peringatan-peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Gitu. Kemudian di bagian yang kedua terdiri dari pasal 40 sampai 55. Nah, bagian ini ditulis saat bangsa Israel ada di pembuangan di Babel. Gitu ya, isinya adalah janji Tuhan dan penghiburan bagi bangsa Israel. Kemudian yang bagian terakhir, bagian ketiga, terdiri dari pasal 56 sampai 66. Nah, adik-adik, bagian ini ditulis saat Israel sudah kembali dari tanah pembuangan. Gitu. Jadi kita tahu ya adik-adik konteksnya, bacaan kita hari ini dari pasal 30 itu berarti ada di bagian keberapa? Bagian yang pertama ya, sebelum bangsa Israel diruntuhkan atau dibuang ke tanah Babel. Begitu. Nah, coba kita baca di ayat 18, bacaan kita tadi, ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kamu ini siapa adik-adik? Ada yang tahu kamu ini siapa? Ya, adik-adik, kamu yang dimaksud di sini adalah bangsa Yehuda.
Nah, mungkin ada pertanyaan, Kak, tadi katanya bangsa Israel, kok sekarang bangsa Yehuda? Gimana tuh yang benar? Nah, adik-adik, jadi saat itu secara singkat ya, bangsa Israel terbagi menjadi dua, terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, bangsa Yehuda ini ada di Israel wilayah selatan, gitu. Ibu kotanya adalah Yerusalem, gitu ya adik-adik. Jadi nggak bingung ya bangsa Israel atau bangsa Yehuda, Kak, begitu kurang lebih sejarahnya. Nah, ayat ini ditunjukkan atau firman ini ditunjukkan kepada bangsa Yehuda. Adik-adik, posisinya saat itu bangsa Yehuda sedang terancam atau terdesak oleh kerajaan Asyur, begitu ya. Asyur hendak menyerang Yehuda, begitu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda? Mereka minta pertolongan kepada bangsa Mesir. Nah, tapi adik-adik, Tuhan tidak menghendaki bangsa Yehuda minta pertolongan ke Mesir. Kenapa? Karena Mesir adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka bangsa yang menyembah berhala, gitu ya. Oleh sebab itu Tuhan utus Nabi Yesaya untuk katakan kepada bangsa Yehuda, "Hei Yehuda, jangan engkau meminta pertolongan kepada bangsa Mesir, tetapi carilah pertolongan kepada Tuhan Allah." Begitu. Oleh sebab itu kalau kita baca di pasal 30 di perikop yang pertama, ayat 1, perikopnya apa? Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Gitu ya adik-adik. Nah, lalu pertanyaannya, bangsa Yehuda mau nggak ya nurutin perintah Tuhan untuk tidak mencari pertolongan ke bangsa Mesir? Jawabannya ada di ayat 15. Kita mundur sedikit ya dari bacaan kita. Di ayat 15 kakak akan bacakan. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan." Tetapi bangsa Yehuda enggan menuruti perintah Tuhan. Bangsa Yehuda tetap minta pertolongan kepada bangsa Mesir. Akhirnya apa adik-adik, ada yang tahu? Tuhan membiarkan bangsa Yehuda kalah di tangan kerajaan Asyur. Bangsa Yehuda dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Begitu. Nah, lalu apa kelanjutannya? Baru kita masuk ke bacaan kita hari ini. Jadi kurang lebih latar belakangnya begitu ya adik-adik. Oke, kakak akan bacakan sekali lagi ayat 18 untuk kita semua. "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Nah, adik-adik, dari ayat ini ada dua kata kunci yang merupakan sifat utama Tuhan Allah. Dan dua kata ini nanti akan kita bahas lebih dalam. Kira-kira adik-adik tahu kata apa dan kata apa? Ya, kata yang pertama adalah kata kasih, dan kata yang kedua adalah kata adil. Nah, dua kata itu nanti akan jadi pembahasan kita. Yang pertama kakak mau bahas dulu tentang adil. Di sini dikatakan Tuhan adalah Allah yang adil. Maksudnya apa adik-adik kira-kira? Ya, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Dan Tuhan adil terhadap hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Kalau kita lihat di bacaan kita, bangsa Yehuda tidak menaati perintah Tuhan untuk mencari pertolongan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada apa? Ada hukum, ada konsekuensi yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda, yakni bangsa Yehuda akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Gitu ya. Jadi Tuhan yang adil dengan hukum-hukumnya mau mengajarkan kita bahwa di setiap perilaku yang kita lakukan ada konsekuensi yang kita terima. Baik itu perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, yang tidak taat, yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Begitu ya adik-adik. Di setiap aturan, baik kita menjalaninya atau tidak, itu ada konsekuensi yang kita terima. Nah, begitu ya. Kemudian, apakah sampai di situ saja? Tuhan menghukum atau Tuhan berikan ganjaran kepada bangsa Yehuda yang tidak taat, pada umat yang tidak taat. Apakah sampai di situ? Tidak. Kita masuk ke sifat Tuhan yang kedua, kata yang kedua yaitu kasih. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh belas kasihan ya adik-adik. Maksudnya apa? Di samping keadilannya, di samping hukum-hukumnya yang adil, ada kasih yang besar.
kasih Tuhan yang besar adik-adik. Nah, kita lihat di sini, walaupun Tuhan menghukum bangsa Yehuda dengan menyerahkannya ke tangan kerajaan Asyur, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Yehuda. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Yehuda. Nah, kita coba baca ya, itu tersirat di ayat 19 dan ayat 20. Aku akan bacakan. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, maksudnya bangsa Yehuda, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Tuhan katakan apa? Jika engkau berteriak dan berseru kepadaku, maka aku ada. Begitu. Roti dan air yang sedikit, adik-adik di sini digambarkan sebagai kondisi yang sulit. Kondisi yang sulit yang dialami bangsa Yehuda akibat tidak menaati perintah Tuhan. Begitu. Tapi Tuhan katakan pengajarmu, P-nya besar di situ, artinya siapa itu? Tuhan. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Artinya apa? Tuhan terus ada. Tuhan tetap bersama dengan bangsa Yehuda yang saat itu sedang dalam kesulitan. Begitu adik-adik. Nah, jadi sampai di sini kita bisa memahami adik-adik makna adil, makna kasih dari bacaan kita. Artinya apa? Bahwa kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Tuhan yang maha adil adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang penuh keadilan. Kurang lebih begitu ya, saling berhubungan dua kata itu dan berjalan bersama-sama. Begitu adik-adik. Contohnya apa lagi? Kita bisa lihat saat bangsa Israel tidak taat Tuhan, menyembah berhala. Gitu ya. Tuhan hukum bangsa Israel. Begitu, dengan dibuang ke tanah pembuangan di Babel. Tetapi apa? Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya, pengampunannya, begitu ya. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan juga mengasihani dan memerhatikan mereka terus-menerus, begitu. Itu adalah bentuk kasih Tuhan, adik-adik. Begitu. Nah, sampai di sini, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada kita sebagai teruna-terunanya Tuhan, teruna-terunanya Allah? Ayo, pesan apa? Ya, yang pertama adik-adik kakak mau sampaikan, sebagai mana Tuhan kita adil, kita sebagai anak-anaknya juga Tuhan mau kita bertindak dan berlaku adil. Nah, bagaimana berlaku adil? Salah satu bentuknya adalah dengan kita menghormati peraturan, menghormati tata tertib, begitu ya. Mulai dari hal yang kecil, peraturan yang kita buat sendiri, diri kita buat sendiri, peraturan di rumah yang dibuat orang tua mungkin, peraturan di sekolah, peraturan di masyarakat, dan yang paling penting apa? Peraturan yang tertulis dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, gitu ya. Nah, contohnya apa? Kalau yang diri kita sendiri ya, contohnya gini, misalnya besok kelas online jam 7 pagi. Nah, berarti apa artinya? Kita siapkan diri kita dengan kita tidur di waktu yang tepat. Jam 9, jam 10 kita udah tidur. Karena apa? Kalau misalnya kita begadang, kita main game, kita tetap misalnya melakukan kegiatan-kegiatan sampai pagi gitu ya, sampai dini hari, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Besoknya kita kesiangan, atau besoknya kita nggak nangkep apa yang diajarkan oleh guru, begitu ya. Nah, begitu. Kemudian apalagi? Mau ulangan, nggak belajar. Nah, apa? Ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kita nggak bisa, gitu ya. Tapi saat kita belajar, kita sungguh-sungguh pelajari materi kita, maka ya kita akan bisa, begitu ya, adik-adik. Lalu apalagi? Adik-adik mungkin udah ada yang bawa kendaraan bermotor sendiri ya, atau bahkan mobil. Nggak tahu, kayaknya belum ya. Kalau mobil belum punya SIM mungkin ya. Nah, tapi motor aja ya. Nah, bawa motor. Kita belajar menaati peraturan di masyarakat, yakni rambu lalu lintas. Begitu ya. Kalau kita tidak taat, ada konsekuensinya apa? Ditilang, terabas lampu merah, nggak bawa surat, nggak pakai helm, kita ditilang. Atau yang lebih berbahaya apa? Kita mencelakai orang lain. Begitu ya adik-adik. Lalu yang terakhir nih, peraturan terakhir yang saat ini sedang marak ya, apa?
protokol kesehatan ya adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dikasih hikmat untuk kita tahu berita tentang COVID di media sosial. Tuhan juga mau kita taat dengan protokol yang dibuat pemerintah, 3M. Nah, pasti udah sering nih di mana-mana nih, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. 3 itu ya, 3M. Nah, adik-adik kakak mau katakan bahwa kalau kita sudah terbiasa taat akan peraturan, taat akan tata tertib, maka kita juga akan terbiasa berhati-hati dengan perilaku yang mau kita lakukan. Karena apa? Karena kita tahu ada konsekuensi dari setiap perilaku yang kita lakukan, khususnya kalau kita nggak taat. Oleh sebab itu, hormati dan taati peraturan, perintah yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, lalu pesan yang kedua yang mau disampaikan dari firman Tuhan hari ini. Apa? Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Oleh sebab itu Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya juga hidup dalam kasih, gitu ya. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka hendaklah kita mengasihi sesama kita. Begitu adik-adik. Contohnya apa? Minggu lalu kita udah belajar mengasihi dengan cara berbagi ya. Berbagi ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Nah, kemudian apa lagi? Kakak yakin akhir-akhir ini kita sering banget pegang gadget ya untuk bersosial media. Karena kita kan nggak ketemu nih sama teman-teman kita jauh. Nah, coba kita introspeksi. Kita lihat apakah di sosial media kita sudah menunjukkan kasih kita kepada sesama. Jangan-jangan, kakak harap sih enggak ya, kita masih sering bully, kita masih sering hate komen-komen yang berujar kebencian gitu. Nah, mari kita lebih memperhatikan perilaku, kata-kata kita, tindakan kita, baik secara langsung maupun di media sosial ya, sehingga kita membawa kasih Kristus, menyebarkan kasih Kristus ke sesama kita. Begitu ya adik-adik. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir, poin yang ketiga yang mau kakak sampaikan. Adik-adik, mungkin beberapa dari kita ada yang merasa bahwa kita diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak penuh kasih oleh orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa? Misalnya adik-adik yang sekolah di sekolah negeri ya, nilai agamanya kadang aku dikurangin kak, gitu. Nilai agama Kristenku dikurangin, dan beberapa dari adik-adik mungkin merasa itu perilaku atau perbuatan yang tidak adil bagi adik-adik begitu. Kemudian apalagi? Misalnya kakak harap tidak, tapi mungkin ada adik-adik yang merasa orang tuaku kok kayaknya lebih sayang ya kak sama adikku, sama kakakku, aku kurang diperhatikan, begitu. Apalagi bentuk ketidakadilan atau bentuk tindakan yang tidak penuh kasih kepada kita. Teman-teman yang nggak suka sama kita, teman-teman yang mungkin bully kita, semoga sih nggak ada ya adik-adik, gitu. Nah, kita rasanya jadi mengalami kesulitan, kita sedih, kita merasa kita nggak dicintai, nggak dikasihi, gitu adik-adik. Nah, lalu bagaimana? Ada 2 hal yang mau kakak sampaikan. Yang pertama, jangan sampai karena kita diperlakukan tidak adil, lalu itu jadi alasan buat kita nggak berlaku adil sama orang lain. Jangan sampai kita nggak diperlakukan dengan penuh kasih, kita juga melakukan tindakan yang tidak mengasihi orang lain. Begitu, firman Tuhan katakan apa? Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan, gitu ya. Nah, tapi sulit kak, masa aku digituin terus aku harus tetap baik sama dia gitu. Nah, adik-adik, di dalam kondisi kita yang kayaknya kita kok sulit melakukan perintah Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan mau. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, sebagaimana Tuhan nyuruh bangsa Yehuda buat berbalik kepadanya, memandang Tuhan, Tuhan juga mau katakan kepada kita bahwa Ia ada, gitu. Ia selalu ada bersama dengan kita. Makanya Tuhan juga mau kita datang pada Tuhan dalam segala kondisi, baik dalam kita lagi senang, apalagi saat kita sedang dalam kesulitan. Begitu adik-adik. Tuhan mau kita datang kepadanya, kita setia dan mengandalkan Tuhan. Nah, begitu. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari? Kita datang sama Tuhan lewat apa? Lewat saat teduh, lewat doa, ya, lewat ibadah PT yang kita lakukan setiap minggu walaupun online ya. Kakak sangat mengapresiasi dan bersyukur adik-adik semakin hari semakin
bertambah antusiasnya yang mau ikut ibadah PT online ini. Kakak lihat dari absennya. Nah, kakak harap itu bisa dipertahankan ya di minggu-minggu berikutnya, lebih rajin lagi. Ajak teman-teman yang belum hadir buat ikut ibadah bersama-sama. Begitu, karena setiap kali kita datang sama Tuhan, minta Tuhan untuk hadir dalam diri kita lewat firman-Nya, kita dapat kekuatan. Gitu ya. Jadi dalam setiap kesulitan kita jadi anak-anak yang tangguh, yang pantang menyerah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Itu di setiap ketidakadilan atau perilaku tidak mengasihi yang kita dapat, kita tahu bahwa Tuhan kita punya keadilan dan kasih yang jauh lebih besar gitu ya. Kasih yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Begitu adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kakak berharap firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam kita menjalani kehidupan kita di hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya Kak Niken. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Kak Niken dan kita semua yang menjadi pendengar di firman pagi hari ini. Semoga kita anak-anaknya bisa menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib dan kata-kata seterusnya. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami agar damai dan sejahtera selalu, Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa untuk Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam. Kiranya Engkau menyertai mereka dan menguatkan hati mereka. Inilah doa kami untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Menyambung dari doa syafaat ini Tuhan, terkhususnya kami berdoa untuk gereja dan pelayanan kami, terutama gereja yang ada di muka bumi ini, dan gereja GPIB pastinya Tuhan yang ada di Indonesia, baik yang ada di wilayah Pelkes Tuhan maupun yang ada di kota-kota besar. Kiranya Engkau memberkati gereja dan kegiatan pelayanannya Tuhan agar bisa menopang jemaat-jemaat di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh memakai majelis, pendeta, serta tatanan-tatanan lainnya Tuhan untuk boleh menopang jemaat-jemaat yang ada di pelosok maupun di kota-kota besar agar mereka di tengah-tengah pandemi ini Tuhan boleh tetap melakukan kegiatan pelayanan, boleh tetap memuji memuliakan nama-Mu serta dikuatkan melalui firman-firman-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa terkhususnya untuk GPIB Anugerah Bekasi. Kami bersyukur Tuhan bahwa hingga saat ini Tuhan Engkau masih mau menyertai dan memberkati kegiatan pelayanan GPIB Jemaat Anugerah Bekasi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pendeta yang boleh mengambil pelayanan Tuhan dalam setiap ibadah minggu maupun ibadah-ibadah berkat lainnya Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk majelis-majelis yang boleh tetap setia melakukan pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kiranya juga Engkau memberkati kelima PLK Tuhan dalam setiap kegiatan pelayanan selama 1 minggu ke depan atau selama bulan ini.
Kiranya Engkau memberkati dan melancarkan semua kegiatan pelayanan. Pakai orang-orang untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, melalui tingkah laku, melalui tutur kata, dan kiranya Tuhan, kami semua jemaat GPIB Anugerah Bekasi boleh saling menopang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan pelayanan kami, berkati orang-orang yang sudah melayani-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau juga boleh memberkati Pelkat PT Tuhan, agar boleh tetap melakukan kegiatan pelayanan dan kami semua boleh berkomitmen untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa. Surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tolong berikanlah mereka kesembuhan agar mereka dapat sehat kembali dan dapat melakukan aktivitas seperti semula. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah kedua orang tua kami, lindungi kedua orang tua kami, dan ampunilah banyak dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk studi kami. Berikanlah kami kelancaran untuk studi kami, Tuhan, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kami masing-masing, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau dengarkan doa-doa kami. Dan bagi adik-adik yang juga menaikkan doa pribadi mereka, kiranya Tuhan mau dengar dan Tuhan mau jawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Akhirnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam hari-hari kami boleh menjadi anak-anak yang hidup di dalam firman-Mu, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi berkat dan membawa kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami sempurnakan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan dengan cara menitipkannya kepada orang tua, dan nanti orang tua akan menyampaikannya atau memberikannya dalam ibadah di hari Minggu. Begitu ya adik-adik ya. Oke, untuk persembahan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 161, Bukan Karena Upahmu, dan kata-kata seterusnya. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu pada kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, dimanapun boleh kami boleh berada, baik di rumah masing-masing ataupun di kegiatan kami yang lainnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami boleh memberikan akan persembahan syukur hati kami. Kiranya Engkau berkati dan tetap mengusahkan persembahan syukur hati kami ini Bapa, baik kiranya dapat bermanfaat bagi gereja-Mu dan bagi orang yang membutuhkannya daripada kami. Dan juga Engkau berkati juga akan tantangan yang kamu mengelolakan persembahan syukur hati kami ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin.
Ya, kita sampai dalam penghujung ibadah di minggu hari ini. Kakak harap di minggu depan adik-adik boleh semakin setia, semakin berkomitmen, dan tetap mengikuti ibadah walaupun hanya melalui online. Kita doakan semoga pandemi cepat selesai agar kita bisa berkumpul bersama-sama lagi, bersekutu di gereja. Untuk itu, kakak berharap selama 1 minggu ke depan adik-adik boleh tetap menjaga diri, tetap semangat, menjaga kesehatan, dan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Begitu adik-adik ya, kita akan bertemu lagi minggu depan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyi lagu penutup dari Kidung Keesaan 740, Ingat akan nama Yesus, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang berkah. Sebab nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Surga surga yang berkah. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kakak-kakak berharap minggu depan adik-adik ikut lagi ibadah PT online, dan bagi teman-teman yang belum ikut, ayo diajakin supaya besok semakin banyak lagi yang beribadah bersama-sama. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh muji dan muliakan nama-Mu walaupun di tempat kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini ibadah kami sudah selesai dan kami hendak melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, tetap menopang kami Tuhan, dan kiranya ibadah kami tidak berhenti di sini saja, tapi di hari-hari ke depan kami juga boleh terus beribadah dan membangun diri kami di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa,